Sudah mau nikah, ada calon, tapi orang tua nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena laki-laki pengangguran. Salah satunya nggak punya pendapatan. Coba kalau datang bawa mobil, ya nanti orang tua matre tuh. Padahal begini, sebelum nikah tentukan kita kenal orang tuanya, dekati dia, satukan hati dengannya, satu visi dengan dia, dan yakinkan bahwa nikah sebelum mapan itu lebih indah ketimbang setelah mapan. Menikah sebelum mapan itu lebih indah ketimbang setelah mapan. Kenapa? Karena berdua-duanya itu mencari bersama, berjuang bersama, dan nikah itu visinya satu, menikah melaksanakan kewajiban agama. Kedua, melaksanakan amanah. Ketiga, bahagia, sejahtera, berkah surga. Nggak ada buruknya. Kenapa orang tua melarang? Saya yakin hubungannya belum baik. Maka tadi ada itu, tadi saya sebutkan juga di situ, minta doa atau didoakan. Sebelumnya apa? Merebut calon jodoh itu dengan satu, iman, ilmu, dan bantuan orang. Nah, bantuan orang itu orang tua salah satunya. Dapatkan ridhonya dulu. Bagaimana saya mendapatkan ridhonya? Senangkan dia. Kenapa? Kalau menikah itu nanti sudah secara sosial dia menjadi orang tua kita. Maka sebelumnya ada hubungan yang baik. Kalau itu kaitan orang tua, senangkan dia, mendapatkan ridhonya, gampang semuanya. Dan itu pula akan mudahkan rizkinya kelak. Setelah menikah itu akan mudah rizkinya kalau sama orang tua hubungannya baik. Maka pantaskan diri kita untuk bisa mendapatkannya. Pantaskan diri kita untuk bisa mendapatkannya. Pantaskan diri kita untuk mendapatkannya. Mendapatkan anaknya, juga mendapatkan hati dari kedua orang tuanya dan juga tetangganya. Loh, alhamdulillah ya menikah dengan itu. Ih, kasihannya menikah dengan itu. Kan beda itu kata-kata. Maka ada quotes, menikah sebelum mapan lebih indah ketimbang setelah mapan. Kalau udah mapan, lo numpang sama gue. Tapi kalau sama-sama enggak. Dan menikah itu ternyata kewajiban agama. Orang tua segera menikahkan, dan orang tua punya tugas menikahkan. Kalau anak sudah pendidikannya udah cakep, maka wajib segera menikahkan. Tugas orang tua selesai cepat. Jadi bagaimana sekarang menghadapi kendala itu? Ya raih ridhonya, gimana caranya? Yakinkan bahwa ma, saya itu udah mampu. Buktinya mana? Kamu ngontrak. Masa nggak sanggup bayar 300.000 per bulan? Justru itu nggak sanggup di situ. Nah itu letoy sekali laki-laki. Segitu nggak sanggup. Karena kata Rasulullah dalam fikih salah satu menikah itu adalah syaratnya apa? Satu, punya keinginan menikah. Nafsunya ada nafsunya. Kalau nggak nafsu nggak boleh. Yang kedua, sanggup secara finansial, secara fisik. Finansial duitnya punya, pendapatan ada, fisiknya nggak letoy, sehat dia, sanggup memenuhi kewajiban kepada istri dan melaksanakan hak kepada istri. Sanggup dia kalau malam, pah, sanggup dia, pah, nggak kuat neng, kan ngeri. Lalu apa ini? Satu, punya keinginan. Dua, mampu. Dua, fisik, finansial. Tiga, ada calonnya, ya kan? Ya kalau udah ada calonnya nikahin saja. Dan jangan lupa dapat restu orang tua. Itu keren sekali. Masalah rezeki yakin, dan yakinkan orang tuanya. Insya Allah doain maaf pak, setelah menikah aku tinggal di tempat lain. Aku akan ngontrak, doakan akan sanggup. Dan nanti akan, dan tiap bulan udah bantu nih anak.
udah bantu ke orang tuanya, ditunjukin dulu udah bantu, mungkin 200.000 tiap bulan, 500.000 tiap bulan, tunjukin. Dan laki-laki seperti ini sanggup, insya Allah. Ini juga sanggup. Sekarang banyak kerjaan yang bisa kita ciptakan, yakin. Itu kalau kendalanya orang tua, ya. Kalau kendalanya finansial, ya segera cari, harus punya duit. Mintanya berapa dia? Bisikin tuh cewek, bilang orang tua, aku hanya punya sanggup 5 juta, terserah buat beli apa aja. Tapi jangan lupa pertama, ya kita belikan Al-Quran, kitab-kitab sunnah, kemudian nanti buku tentang keluarga. Lalu cincin nggak usah banyak-banyak, 2 gram, udah. Jadi begitu menikah selesai, kita belajar bareng-bareng dengan buku ini, dengan buku ini. Nanti sebutkan maharnya cincin saja, ya, yaitu cincin bertatakan berlian 2 gram senilai 6 juta. Kurang dong. Sisanya dicicil nanti. Bisa apa enggak? Bisa. Kan dibayar tunai lunas. Dibayar tidak tunai berarti belum lunas. Bisa enggak? Cuman enggak berani, malu, ya sudah, cincin 2 gram selesai, beres. Dan itu sah. Kan menikah syaratnya cuma berapa? 5. 1, ada 2 calon mempelai. 2, ada wali. 3, ada saksi, 2 saksi. 4, ada mahar. 4, ijab kabul, beres. Nggak ada duit tuh situ. Mahar bisa janjian. Nggak bisa punya apa-apa, cukup bacakan Al-Fatihah. Dengan mas kawin, surah Al-Fatihah dibayar tunai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladdallin. Amin. Sah. Yang jadi kendala kan itu masalah budaya. Kakaknya menikah, dia menikah duluan, budaya. Nanti jadi gimana? Harusnya udah ada jodoh nikah. Jadi dua-duanya gak tua. Ini belum nikah, adiknya mau nikah gak berani, kenapa? Takut dilangkain. Kalau dilangkain harus bayar dulu. Hilangkan budaya-budaya yang begitu. Bisa apa enggak? Bisa. Kita mulai ya. Oke, itu kalau kendalanya keuangan adalah orang tua. Apalagi kendala apa lagi? Lingkungan. Pindah dari situ. Segera nikah tempat lain. Numpang nikah tempat perempuan, nikah tempat laki-laki, bisa. Nggak ada kendala kalau kita mau. Yuk, ada lagi? Nanya dong, akhwat. Terima kasih atas jawabannya. Saat ibadah apa dia sebelum itu? Duhur nih. 46 ya. Ya, 46 ya. Awalnya mungkin ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ayo satu pertanyaan sebagai penutup untuk kajian SMS 2. Oke, silakan. Maaf ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Dek. Saya Indira yang bertanya Ustaz. Indira. Ya. Yang Ustaz. Tadi kan soal disebutkan ya mengenai laki-laki yang baik dan perempuan yang baik yang berhubungan sebaliknya. Lalu banyak sekali Ustaz mengenai pasangan-pasangan yang sebenarnya tidak sesuai. Laki-lakinya baik, tapi ternyata yang berhubungan sebaliknya. Sehingga banyak titik banyak terjadi namanya perceraian kalau saya di sini. Lalu kalau untuk kisah yang di zaman dulunya itu kan ada Fir'aun dan Siti Asia ya. Nah itu juga udah pernah ada gitu, bahwa laki-laki yang baik ternyata tidak mendapatkan, maksudnya perempuan yang baik tidak mendapatkan laki-laki yang baik. Kalau menurut Ustaz itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi kalau belum sesuai nanti akan mendapatkan yang sama. Karena ini belum menikah, makanya pantaskan dirimu agar didekati oleh laki-laki yang baik. Yang udah berlaku, udah terlaksana, misalnya nikah ini karena dijodohkan, lalu ternyata nggak bagus, ya jodohnya cuma sampai situ doang, kebaikannya sampai situ doang. Setelah itu Allah pisahkan dengan perceraian. Tetap bersangka baik, tetap bagus, sudah menikah, punya anak. Setelah itu laki-lakinya meninggalkan, cerai dan seterusnya.
Ini ayat, udah pasti. Ya. Baik yang mananya? Pasti ada kebaikan. Setiap laki-laki, setiap perempuan. Ya tapi saya yakin laki-laki nggak akan mendekati perempuan-perempuan yang udah tahu kerjanya kayak gitu, nggak mungkin. Ya pasti minimal yang segini sekafaah. Yang tukang masjid, yang semasa waktu kuliah, mahasiswa, remaja masjid, itu kita anggap baik. Kalau belum baik betul kita anggap baik, minimal kayak dirinya. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini itu akan menentukan salah satunya adalah juga jodoh. Nah sekarang bagaimana agar aku mendapat laki-laki yang baik? Maka solehahkan dirimu, nanti Allah akan datangkan laki-laki yang soleh. Pak, kok itu kayak gitu? Yakin dia waktu itu belum soleh dan juga belum solehah, masih seperti itu. Buktinya, ya kalau dia memperbaiki diri, nggak usah cerai juga akan terjadi. Kalau dia memperbaiki diri, nggak cerai akan terjadi. Masalahnya apa? Dua-duanya udah pengen cerai. Nah itu masalah. Dua-duanya sadar visinya apa nikah itu? Satu, melaksanakan kewajiban agama. Dua, melaksanakan amanah Allah. Yang ketiga, bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, melaksanakan kebahagiaan cinta, kasih sayang. Yang ketiga, punya anak yang banyak, melanjutkan keturunan dan menolong kita nanti kalau kita mati. Dan yang terakhir, sejahtera, bahagia sampai surga. Kalau itu visinya dirubah, nggak akan terjadi perceraian tuh. Kenapa bercerai? Karena dua-duanya ngotot. Satu sombong, ini juga sombong. Nggak bisa, udah itu. Ceraikan saya, udah itu. Yuk kita kembali waktu pernikahan pertama. Saya punya salah, maafkan saya. Kamu punya salah, aku maafkan kamu. Rujuk. Yakin. Jadi itu waktu itu sama-sama ngotot. Dua-duanya nggak baik. Setelah itu ngotot untuk baik, jadi ketemu baik. Baik ketemu baik. Ngotot sama ngotot ketemu nggak baik juga. Selalu itu dalam ilmu fisika ada namanya the law of attraction. Ulangi, the law of attraction. Ada hukum yang namanya hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik. Kau begitu, yang kau tarik juga begitu. Kau begini, yang kau tarik juga begini. Pasti perceraian terjadi itu karena apa? Ada yang sombong salah satunya, atau dua-duanya sombong. Baru kepukul sekali itu rasanya udah kayak kiamat. Dia jahat sama saya, padahal 6 tahun ini baik-baik saja. Sekali maaf, mungkin dia begitu sama wanita lain, punya will, langsung divonis. Ya udah kalau gitu kan bisa kembali, bisa baik-baik, bisa saling mendoakan, ya Allah kembalikan suamiku, jadikan dia jatuh cinta kepada aku lagi dan aku perbaiki untuknya. Aku sekarang kalau si suamiku minta aku akan berikan. Kalau kemudian minta 1 kali, aku sekarang akan berikan, kasih dia 3. Kalau dia minta A, aku kasih ABCD. Boleh jadi karena laki-laki itu kurang puas wanita ini, atau wanita ini kurang memberikan apa yang diinginkan laki-laki itu, atau sebaliknya. Bisa jadi. Maka harmonis itu dibangun, diperjuangkan. Bukan tiba-tiba nerima kamu udah cakep, keren, belum tentu. Jadi harus ada perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Bahagia itu diperjuangkan, lalu dinikmati. Bukan sekonyong-konyong tiba bahagia. Gak bisa. Kok cerai Ustadz? Ya, perceraian karena ada kesombongan. Kalau kayak ini Pak, baik ketemu baik. Kalau dunia baik akan ketemu lagi. Oh ternyata suamiku, kamu hanya satu yang terbaik. Ternyata belum tentu yang lain lebih baik dari kamu. Kalau itu muncul, dua-duanya tunduk, Allahu Akbar, rukuk, sujud, menangis dua-duanya, pelukan, ya Allah, maafkan aku istriku, ku maafkan kamu istriku, ku maafkan kamu hai suamiku. Gak ada gunanya kita bertengkar, gak ada gunanya. Laki-laki semuanya sama mata keranjang, wanita semuanya sama, ia punya lobang.
keranjang berlobang, wanita berlobang, sama-sama punya lobang. Jadi mari kita datang kepada siapa? Rob yang menciptakan cinta di antara kita. Beres. Asik? Yes. Mana suaranya? Asik? Lambat nih. Begitu. Kok ada Fir'aun, ada Asiyah? Dan bagusnya apa? Itu hikmah. Kalau ada orang baik ketemu orang buruk, rata-rata Allah nggak kasih anak. Siti Asiyah nggak punya anak dari Fir'aun. Nanti kalau punya anak, binnya bin Fir'aun, maka nggak punya anak. Anaknya apa? Musa, anak angkat. Maka Musa lah yang akan memerangi Fir'aun. Jadi Allah datangkan Musa menjadi anaknya Asiyah untuk memerangi suaminya sendiri. Keren kan? Halo, keren kan? Jadi bersangka baiklah. Tapi nggak pakai tapi. Kenapa? Kok kenapa? Itu untuk menunjukkan Allah Maha Kuasa juga mempersandingkan orang baik dengan orang tidak baik. Tapi Allah memberikan hikmah agar kamu belajar. Seperti itulah akibatnya. Tapi Fir'aun sayangnya minta ampun sama si Asiyah. Sayang banget, takut kehilangan. Karena Asiyah itu cantik banget. Asiyah itu lembut banget. Dan justru Fir'aun takutnya cuma sama Asiyah. Di luar, oh, hancurkan, bunuh dia. Tapi sama Asiyah, ya istriku, lihat di film-film, tunduk takluk sama wanita namanya Siti Asiyah. Kelembutan Fir'aun di depan hadapan Siti Asiyah. Tapi kenapa begitu? Pertanyaannya itu kita jawab. Kita ambil hikmah. Ternyata orang yang jahat Allah binasakan. Di mana? Di laut. Dan hina sampai hari ini. Asiyah kita eluk-elukan. Apanya? Kesabarannya, keridoannya, keikhlasannya. Ikhlas, ridho, sabar. Dan sabar itu bahasa Inggris, S-nya spiritual touch, A-nya awareness, B-nya beautiful respond, kemudian A-nya attainable, achievable, dan R-nya responsibility. Bahasa Inggrisnya passion. Ngerti nggak? Catat kan nih. Cepet ya. Coba kalau datangnya pas jam 9:30, keren kan? Sampai jam 11. Iya Pak Ustaz, Pak. Jadi nunggu kan Pak. Panitia gimana? Oke, satu tanya lagi ya. Mungkin Iwaki ada yang bertanya kita Pak. Mas Adam ada yang bertanya. Mas Lutman? Itu dari akhwat. Nih saya dulu ke Siap. Oh, sudah ada tulisannya. Gak apa-apa, baca aja. Baca aja ya. Dia menjaga suaranya. Oke, baik. Bismillah. Dari Nggak tahu nama siapa? Oh, kata nggak usah sebutin namanya. hamba Allah. Hamba Allah. Dari siapa? Hamba Allah. Oke, baik. Pertanyaannya itu, jadi gini Ustaz. Ada satu cerita jika ada seorang wanita yang sedang dilamar oleh seorang lelaki. Dia apa? Dilamar. Dihibah. Oh iya. Yeah. Dihibah. Tapi si wanita ini belum bisa move on dari masa lalunya. Oh. Masa lalunya adalah wanita ini sebelumnya pernah dijanjikan menikah oleh laki-laki lain. Kayaknya curhat nih kayaknya. Sampai laki-laki ini sudah kenal dekat dengan keluarganya. Jangan ditambah-tambahin. Iya. Lalu laki-laki itu menikahi janjinya untuk menikahi perempuan itu. Terus? Akhirnya si perempuan itu takut dan cuma khawatir terjadi mengulang kejadian yang sama. Pertanyaannya itu, bagaimana agar si wanita ini dapat menghilangkan kekhawatiran atau ketakutan yang berlebih yang ada dalam dirinya, kayak seperti traumatik yang terjadi pada masa lalu. Siap. Ya.
hamba Allah yang baik itu gampang sekali kok. Lupakan saja. Hidup ada jembatan, ada tanjakan, ada turunan, dan ada jalan tol. Kamu pilih saja jalan-jalan itu. Ada hipnoterapi agar agak trauma. Mudah sekali untuk menghilangkan itu. Karena laki-laki itu belum jodohmu. Yakin sama Allah, jodohku lebih baik dari itu. Maka jawabannya bersangka baiklah. Lalu syukurlah untung gak dapet dia. Lalu bersabarlah dan ridho. Satu, apa tadi satu? Sabar. Syukur. Alhamdulillah ya Allah, gak nikah sama dia. Karena pasti Allah kan ganti lebih baik. Yang kedua, sabar. Sabar itu artinya adalah apa? Sabar itu artinya menahan dari segala emosi dan keburukan. Itu sabar. Yang ketiga, ridho. Apa ridho? Senang dengan keputusan Allah. Kalau orang udah ridho dari semua yang terjadi masa lalu, seperti orang tua menerima anaknya, alhamdulillah kamu datang lagi kepadaku. Orang tua senang, kita senang. Contoh ridho itu dalam surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kamu akan melihat hasil karena keridhoanmu, yaitu apa? Senang. Oh, ini hasilnya. Oh, ini jawabannya. Jadi senang, kesabaran itu dengan ridho itu Allah akan ganti lebih baik, pasti. Tidak mungkin kalau ini nggak jadi lalu Allah nggak ganti dengan yang lebih baik. Nggak mungkin, pasti Allah ganti lebih baik kalau dia syukuri, sabari, dan ridhoi. Syukuri, sabari, ridhoi. Intinya bersangka baik pada Allah. Itu.